Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kami ucap syukur pada Tuhan karena hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dapat berbakti bersama-sama. Kita akan menikmati kehadiran Allah melalui pujian, penyembahan, dan juga melalui firman Tuhan yang kita akan dengar semua. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang itu kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami mau masuk dalam ibadah yang kudus. Dan kami berdoa supaya pada ibadah ini kami boleh menikmati kuasa Allah. Menikmati kehadiran Allah melalui pujian, melalui penyembahan yang kami akan naikkan. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Mari Tuhan, supaya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Baik Pak Asar, kolektan, pemain musik, WL, singer, AVD, tim AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat dan juga untuk memperkenankan Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan karena kita punya Allah yang besar, amin. Kita angkat pujian mengatakan Gloria. Kita berikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan, amin.
yang ajaib, amin. Kita punya Allah yang ajaib, amin. Yang masih siap memuja menyembah Tuhan, lambaikan tangannya. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi satu nama di atas segala nama. Amin. Tepuk tangan semua. Tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Dan semuanya sama-sama. Kau dah Raja. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. semuanya sama-sama katakan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Pagi hari ini kita datang di satu tujuan, amin. Untuk meninggikan dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Amin. Semua, semua. Worship the Lord. Sama-sama kita katakan ya. Semua. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, semuanya katakan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami.
Pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Biar segala pujian yang terbaik Tuhan. Biar segala penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami naikkan hanya untuk satu nama Tuhan. Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa Yesus. Kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidup. Angkat tanganmu, angkat hatiku, sama-sama katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah.
segala pujian kami Tuhan, segala penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan hanya untuk satu nama, nama yang berkuasa dalam hidup kami, hati kami. Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Biar persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Kami ada Tuhan hari ini hanya karena anugerah-Mu. Kami boleh datang ke tempat ini hari ini hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Biarkan Tuhan apa yang kami beri hari ini Tuhan bisa dikelola Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan bahwa apa yang kami beri pada hari ini Tuhan, kerajaan-Mu semakin diberitakan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih anugerah-Nya. Ya. Kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami memuji Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ada di rumah Tuhan, baik secara onsite, ada juga yang melalui online. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, kami telah memberikan persembahan dan perpuluhan, dan itu semua ya Tuhan mengembalikan berkat Tuhan kepada Tuhan yang memberi. Bapa dalam surga, biar hati kami saat ini terbuka, tolong Roh Kudus berikan konsentrasi, sehingga ya Tuhan kami bisa belajar bersama kebenaran firman Tuhan, sehingga menerapkan dalam kehidupan kami dan hidup kami menjadi keluarga yang bahagia. Bapa Engkau hadir, urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara katakan sekiri kanan saudara, salam 3S. Tetap semangat gitu ya. Coba ngomong kiri kanan, tetap semangat. Nah. Tetap sukacita, lihat ketawa enggak? Tetap sukacita, ya. Tetap setia. Ya. Puji Tuhan saudara, saya merasakan kasih anugerah Tuhan, ya. Sejak tanggal 13 Agustus, ulang tahun saya 12 Agustus, saya mengalami sakit ya, kena flu. Yaitu juga sesegukan ya, saudara seseguk, saudara selama 8 hari napas mau patur corner ini Tuhan menjamah, Tuhan menolong, terima kasih kepada Pak Gembala ya. Nah, saudara, saya benar saudara ya, makan sudah nggak bisa hanya makan harus dengan kuah, jadi waktu seguknya berhenti makan cepat gitu kan ya, saudara ya. Dan setelah itu Tuhan tolong dan setelah sembuh pun sudah saya nggak bisa tidur, hanya tidur 2 jam, 3 jam bangun udah nggak bisa tidur lagi, saudara ya. Dan satu hal yang saya bisa belajar, saudara, mulai sakit ini, Allah kita ini Allah yang senang komunikasi.
Dan istri saya ngomong gini, udahlah ngomong ya ke Tuhan lah, Tuhan Yesus gitu. Saya ingin tidur. Jadi dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa anak-anak, saya waktu itu, aduh Tuhan, saya bangun jam 2 nggak bisa tidur. Dari Jumat saya harus khotbah di KKW. Tuhan, saya mau tidur Tuhan. Siangnya Tuhan, saya mau tidur. Benar saudara, itu tidur setengah 12 sampai lupa makan siang. Ya, ada bel saya, aduh terima, terus tidur lagi benar. Sampai jam setengah 3 saudara. Sampai istri saya bangun, kaum wanita. Waduh itu cepet setengah 3. Cepet mandi apa, jam 3 berangkat saudara ya. Nah jadi saya mendapat pelajaran yang indah, kita bisa komunikasi ya. Jadi saya katakan nanti kita akan masuk, Allah kita ini Allah yang komunikatif. Artinya Allah yang senang komunikasi dengan anak-anaknya, ngomong dengan anak-anaknya ya. Nah itulah kesimpulan, maka kita akan bahas saudara, komunikasi yang efektif dalam keluarga. Saudara, kata komunikasi ini seringkali sangat penting ya. Sangat penting ya. Ini baru ya saya. Nah, ya. Saudara, komunikasi ini sangat penting. Ayat masnya dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, kok nggak bisa ya? Nah, terima kasih atas bantuannya. Saudara, ada satu kata yang penting saudara, yaitu menjadi sumber problem adalah komunikasi. Seringkali kita banyak timbul masalah, problema, ya, pertikaian, kesalahpahaman karena komunikasi. Baik itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, saudara. Padahal Allah kita ini Allah yang komunikatif, artinya Allah yang suka, rindu berbicara kepada anak-anaknya. Allah senang dengan komunikasi. Allah kita komunikasi, tetapi seringkali banyak ngomong kepada Tuhan adalah kita. Kita tidak membiarkan Allah berbicara dalam kehidupan kita. Selama sakit saya merasakan, oh iya, saya belajar dengan katakan Tuhan, saya mau tidur Tuhan, supaya saya bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Betul saudara, dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa anak-anak. Saudara, Tuhan mengerti. Benar itu mah. Saya dikasih tidur saudara. Tidur yang nyenyak, aduh. Sekarang saya tidur, tadi malam saya bangun, lalu tidur lagi. Alarm saya biasa 4:30 bangun, alarm berbunyi, saya bangun. Nah, saudara dalam hal ini sudah Allah rindu berkomunikasi, isi hatinya kepada saudara dan saya. Tiap hari. Oleh karena itu firman Allah berbicara ke dalam kehidupan kita. Perlunya kita membaca Alkitab setiap hari. Kita perlu komunikasi yang baik. Kalau Allah kita mengajarkan komunikasi yang baik kepada anak-anaknya, kita sebagai anak Tuhan perlu belajar komunikasi yang baik. Baik itu dalam keluarga, baik dengan sesama, baik di siapapun kita bisa komunikasi. Saudara, kita punya Roh Kudus yang perlu belajar kebenaran firman Tuhan.
Saudara, oleh karena itu komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan masalah, problema, persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi komunikasi yang baik, saudara, itu akan menciptakan solusinya. Jalan keluarnya dalam masalah itu kalau kita menciptakan solusi. Saya coba menyelidiki, saudara, ya. Tak itu jurnal tahun 2022. Sebanyak 35% menyatakan faktor penyebab perceraian merupakan adalah lantaran komunikasi yang buruk antar keluarga, suami istri. Saudara, oleh karena itu kita perlu belajar, saudara. Apa sih komunikasi itu, saudara, dalam kehidupan kita ini? Apa sih komunikasi kita, saudara? Yaitu, saudara, komunikasi adalah proses, ya. Kita ngomong, ada yang kita mengirim dan ada yang menerima, kan begitu. Kalau kita ngomong kepada suami, suami menerima, saudara, saudara mengirim berita itu dengan kata-kata. Jadi berita antara dua orang atau lebih komunikasi. Komunikasi. Saya kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah komunikasi itu dapat dipahami? Enggak. Jadi saudara, ini yang perlu. Itu gambarnya hilang. Kalau PowerPoint gitu, kalau pakai PPT keluar itu gambar yang bawah itu adalah gambar seorang anak kecil, ya, dengan ibunya berbaring. Itu komunikasi yang baik, saudara. Artinya komunikasi secara verbal adalah dengan kata-kata atau non-verbal melalui gerakan tubuh. Kenapa seorang ibu bisa mengerti? Dia ngomong, anaknya ketawa, yang masih bayi itu. Gambarnya maka terpotong. Itu bisa mengerti, saudara. Dan si bayi ini pun bisa ketawa kalau ibunya ngomong. Ini ada kesatuan hati, saudara. Ini penting kita supaya memahami di dalam hal itu. Kita perlu komunikasi, ya saudara. Jadi saudara, komunikasi itu salah satu kebutuhan dasar individu, ya, dalam interaksi dalam keluarga. Itu perlu, saudara. Karena apa, saudara? Tujuan daripada komunikasi bukan hanya informatif, hanya informasi saja. Cara menyampaikan pesan saudara, kemauan saudara, isi hati saudara. Tetapi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan yang baik dan penuh kasih. Itu komunikasi. Komunikasi yang efektif itu apa, saudara? Ya. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang benar-benar bertukar informasi. Jadi bukan hanya saudara ngomong sendiri, tapi bertukar. Dapat dipahami dan kita menyampaikan, yang menerima pun bisa menyampaikan. Bertukar informasi, ide, perasaan, sikap antara dua orang keluarga sesuai dengan harapan kita. Ya. Yang dapat menghasilkan, kalau komunikasi kita efektif, akan menghasilkan perubahan sikap. Ya. Sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi itu, yaitu keluarga, kalau kita berbicara tentang keluarga. Kalau dengan sesama pelayan saling mengerti, tetangga kita saling mengerti. Itu yang artinya komunikasi yang efektif. Saudara, nah, oleh karena itu kita belajar bagaimana kita bisa komunikasi yang baik dalam keluarga. Ya. Tetapi tidak dengan keluarga aja, ya, sebenarnya. Dengan semua orang. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, tetangga, dan semuanya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, saudara, berkomunikasi dengan baik adalah dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti, ya, sarang madu manis bagi hati dan obat
bagi tulang-tulang. Sudah perhatikan bagaimana dalam kehidupan kita kalau kita mendengar perkataan yang manis, perkataan yang menyenangkan, bukan perkataan yang menyebalkan, bukan perkataan yang sinis, tetapi perkataan yang baik. Itulah yang Tuhan, yang kita perlu belajar, saudara. Juga nada suara kita pun mempengaruhi. Karena kita negra. Sudah bisa katakan kepada istri, sudah makanan ini enak. Sudah bisa katakan, makan ini enak. Gitu kan. Beda nadanya. Nada yang marah. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Kita oleh karena itu belajar, saudara. Komunikasi yang baik adalah kita belajar. Semua ingin ngomong. Apalagi yang suka bicara. Yang suka ngomong, perempuan atau laki? Suami atau istri? Siapa sobat? Yang paling suka ngomong siapa? Kumaha orang nek. Gimana orangnya aja ya. Ada yang suaminya cerewet terus ngomong. Ada ya. Jadi itu tergantung. Maka dikatakan kita ini yang pertama, jadilah pendengar yang baik dulu. Karena dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan katakan begini, telinga kita punya berapa? 2 ya. Mulut kita 1. Jadi saudara, ini yang harus lebih banyak mendengar ya daripada ngomong. Karena ngomong ini hanya 1 mulut tuh. Telinga kita 2. Saudara. Nah, oleh karena itu kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Pertama kita belajar, kita komunikasi yang baik. Coba menjadi pendengar pendapat orang. Cobalah saudara. Saya 1 kali pernah ke Jakarta ya. Ya rombongan. Ada seorang yang, aduh saudara, itu dari Bandung, Jakarta ngomong cerita terus. Saudara jadi pendengar akhirnya apa kita? Ngantuk kan? Dari kita tertidur juga dia ngomong terus kan. Nah, saudara dalam keluarga gimana saudara? Kalau saudara ngomong terus, saudara ngerti nggak? Nggak ngerti apa yang diomongin kan? Demikianlah coba kita menjadi pendengar yang baik saudara. Coba menjadi suami, jangan ngomong wae ya, merintah wae, ngambek wae gitu kan ya. Coba sekali-kali dengar kata istri. Istri pun jangan cerewet karena kecapean terus ya. Coba sekali-kali telinga kita dua-duanya dibuka, dengar saudara. Nah, saudara yang pertama ini kata firman Tuhan, Tuhan menjadikan kita ini manusia yang ngertilah. Kita punya mata 2, telinga 2, mulut 1. Artinya telinga ini yang harus banyak mendengar. Saudara. Jadi menjadilah pendengar yang baik saudara. Di dalam kehidupan kita ini. Saudara kalau kita hanya ingin ngomong terus, maka akan terjadi salah faham di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar lagi. Dengan kita banyak mendengar, berarti saudara fokus kepada pembicaraan. Ya, kita mendengar fokus apa yang dibicarakan. Karena kalau kita, ngomong terus, maka ngomong kita kan nggak ada jeda. Tapi dengan kita menjadi pendengar yang baik, kita ngomong, timbal balik kan komunikasi yang baik adalah
dua arah bukan searah. Jadi kita bisa mengerti, memahami apa yang diomongkan oleh lawan bicara kita. Oleh suami atau istri kita. Karena kita terbuka telinga kita, maka kita belajar tidak salah paham menanggapinya. Yang kedua, saudara, kita belajar, yaitu melalui tadi ya, berpikir sebelum bicara, saudara. Ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai apa yang disampaikan berpotensi menyinggung atau menyakiti lawan bicara kita. Oleh karena itu coba berpikir. Dan saya mati di baretona juga polos, asal ngomong. Tapi hati mah teu maksud gitu. Nah oleh karena itu coba diam sejenak. Apa yang kita pikirkan di dalam otak kita, yang mau bicara, coba kata-kata kita ini menyinggung atau enggak? Ya, apakah kata-kata ini itu benar-benar menjadi berkat atau tidak berkat? Kalau kerennya masih, kalau rohani. Tetapi saudara, dalam kehidupan kita, kita perlu belajar, ya. Jangan sampai apa yang terlintas dalam pikiran kita, kita ngomong, saudara. Jangan, saudara. Tapi coba kita sedikit waktulah berpikir sejenak, ya. Jadi coba supaya kita kalau berpikir sejenak, maka nada bicara kita pun berbeda. Tujuannya kita benar-benar menyampaikan isi hati kita, tetapi nada kita marah, maka enggak sampai. Dalam kehidupan kita pun sama, saudara. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, baik dalam komunikasi antar tetangga, saudara, antar pelayanan, di dalam gereja. Coba bukan asal ngomong, saudara. Tetapi kita coba pikirkan sebelum berbicara. Jangan sudah berbicara, lalu minta maaf. Nah itu, kita belajar. Yang ketiga, saudara, jangan menyela percakapan. Biar dia mau ngomong apa, silakan dulu, sudah simak. Kita kedua telinga, saya belajar, menyiapkan ini juga saya belajar untuk diri saya. Ya, jangan mencela percakapan. Kita cepat potong. Enggak sebenarnya. Gitu. Biar sampai selesai dulu. Karena ada beberapa orang cenderung tidak sadar memotong pembicaraan. Hindarilah mencela. Ya, atau istilahnya yang keren, interupsi. Interupsi kan, angkat tangan. Belum selesai ngomong, interupsi gitu kan, mencela gitu. Nah itu. Sedapat mungkin saudara, biarlah dia menyelesaikan dulu pembicaraan, baru dia jeda, kita ngomong. Jadi mengerti maksud pembicaraan itu. Saudara, kalau kita mencela pembicaraan seorang, sama kita tidak menghormati. Coba aja saudara rasakan. Kalau kita lagi ngomong, dicela. Mungkin suami istri lagi ngomong, saudara. Ya suaminya ngomong, istrinya ngomong. Udah, sudah tahu. Nah, apa yang terjadi saudara? Coba bayangkanlah. Selesaikan dulu pembicaraannya. Lawan bicara kita. Seluruhnya. Supaya kita ingin tahu maksud tujuan dari pembicaraan itu. Sehingga kita tahu semuanya. Sehingga setelah itu semuanya, baru kita memberi tanggapan, saudara. Nah, atau pertanyaan.
kalau kita tidak mengerti maksud dari tujuan pembicaraan itu. Sehingga ini terjalin komunikasi yang baik. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali timbul masalah, problema karena komunikasi yang baik. Yang keempat, saudara, kita belajar hindari meninggikan diri. Saudara, seringkali siapa sih yang tidak bangga akan diri kita? Saudara, seringkali kita berdiskusi atau kita ngomong. Kita seringkali mencela. Oh, saya sudah tahu. Saya mau wah gini. Wah, saudara. Rasanya kita ini, wah, saya bangga. Orang itu lagi cerita pengalaman dia. Oh iya, saya juga sudah tahu Singapura. Saya sudah 3 kali. Saya sudah 4 kali. Baru juga dia menceritakan pengalamannya karena dia baru sekali ngomong tentang Singapura. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, saudara. Seringkali kita tuh, wah, geus nyaho lah, tong ngomong urang leuwih nyaho. Nah, kata sang suami ya. Kalau istrinya ngomong, geus lah, bawel maneh mah. Ya, cerewet gitu kan ya. Nah, hal sedemikianlah kita perlu belajar. Berikanlah kesempatan lawan bicara kita. Beri kesempatan suami dan istri untuk menyelesaikan semua pembicaraan. Meskipun kita sudah tahu. Jadi maksud tujuan itu akan baik. Ini cara menghindari masalah, problema. Saudara, lawan bicara kita ini akan merasa segan kalau terus-terusan saudara memotong dan meninggikan diri. Akhirnya segan ngomong. Percuma ngomong juga. Pernah saya terus terang, pernah waktu saya besuk saudara. Istrinya ini makan di ruangan tamu, ya. Suaminya makan di ruangan makan. Kata saya, kenapa nggak bareng? Aduh. Ari ngobrol, dia dengan bahasa Sunda. Ari ngobrol pasti buntut-buntutna naon? Hah? Pasea cenah Nah, karena apa saudara? Karena dalam kehidupan kita ini, yaitu suami saya ingin menang sorangan, cenah. Jadi ngomong juga percuma, cenah. Jadi kalau ngomong panjang-panjang pasti pasea, pasti ribut, pasti bertengkar. Ya. Tapi di sini suami-suami enggak begitu ya, bager di diem. Nah, sudah yang kelima saudara, yaitu kita perlu belajar berbicara dengan lugas, apa adanya, tapi dengan hikmat. Ya. Saudara, setiap orang yang senang lawan bicaranya, mampu berbicara dengan tegas dan lugas. Ya. Dengan terbuka. Ya. Dengan terbuka. Tetapi dipikir dulu lugasnya apa. Nah, saudara, kalau kita berbicara terus terang, akan timbul juga permasalahan bisa. Ya. Suami istri ini timbul permasalahan keluarga masih muda. Dia ingin lugas. Jujur, saya ketemu tadi pas pulang kerja dengan mantan pacar saya. Nah, si istrinya langsung ngambek. Ah, percuma ngomong, saya jujur. Nah, gitu saudara ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menghargai. Ya, kalau dia lugas istilahnya, apa adanya, saudara, apa adanya. Kita menghargai dia harus dalam kehidupan kita. Saudara, yang keenam saudara, kita akan berbicara juga tentang faktor komunikasi nonverbal. Artinya bukan kata-kata. Sebagai pengingat saudara, seringkali kita lihat mimik muka lawan bicara kita. Mimik muka saudara
suami istri atau anak-anak kita atau orang tua kita. Coba bagaimana, karena ini jenis komunikasi. Kalau kita sudah ngomong, ya, lawan bicara kita mulai artinya apa gitu. Kalau dia sudah berbicara, air mukanya mulai kerung, kita harus apa? Ini penting, saudara. Karena ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan tubuh, saudara, memberikan tanda apa yang dia alami pembicaraan kita. Oleh karena itulah kita perlu belajar komunikasi dua arah dengan baik. Saudara belajar, mengerti saudara. Yang ketujuh adalah lakukan kontak mata. Kalau ngomong jangan sampai baca koran. Kalau ngomong kita semakin main HP. Coba kita berbicara kontak mata. Ini penting. Ngomong dengan suami istri, ngomong dengan anak, ngomong dengan lawan bicara kita. Coba belajar kontak mata ini supaya itu menghargai. Kalau sudah orang yang ngomong sudah lihat HP, terus lihat WA, lihat Facebook, saudara. Saudara percuma ngomong juga, enggak konsentrasi. Tapi kalau kita lakukan, mata kita, saudara, kita belajar. Artinya kita menghormati lawan bicara kita. Ini saudara yang kita perlu belajar. Belajar, kan ada orang yang cuek kan ya. Ngomong-ngomong sambil apa? Seringkali kita istri ngomong dengan suami, ada yang paling penting sambil masak. Gimana? Coba duduk, tenang, kontak mata, supaya enggak terjadi salah paham, saudara. Yang ke-8, saudara, pertahankan sikap positif, respon yang positif, saudara. Semangat yang positif itu terpancar dalam diri seseorang. Kita rasa respon yang positif. Kita tanggapi lawan bicara kita dengan baik. Lawan bicara kita dengan baik, dengan gairah yang positif. Dengan mimik muka yang respon dengan baik. Dengan benar-benar kita memperhatikan, saudara. Karena kalau kita memberikan respon yang positif, saudara, pancaran hidup kita ini memberikan, saudara, satu kelegaan, satu komunikasi dua arah yang baik, saudara. Yang ke-9, saudara, belajar mengendalikan emosi, saudara. Sikap tenang, menguasai diri, saudara. Mungkin ada pembicaraan yang gak enak. Kita nggak cepat respon, saudara, dengan nada yang tinggi, tetapi sikap yang tenang. Mungkin saudara katakan, betul, coba tenang dulu, apa maksudnya? Saudara, semua orang punya keegoan. Keegoisan kita seringkali muncul. Rasa cepat tersinggung kita muncul. Tetapi cobalah kita belajar, saudara, supaya obrolan kita, pembicaraan kita menjadi kualitas, maka kita tenang, supaya maksud dan tujuan itu tercapai. Yang terakhir adalah harus memiliki empati, saudara. Ada memiliki kasih, cara komunikasi yang baik. Harus memiliki empati, kasih, ya, kasih agape. Oh, saya mengasihi lawan bicara saya. Maka sudah terciptalah kepedulian satu dengan yang lain. Maka terciptalah tempat curhat yang paling menyenangkan antara suami istri, anak-anak, dan orang tua. Karena kita meresponinya dengan memiliki rasa kasih, saudara. Inilah, saudara. Oleh karena itu kalau kita
dengan cepat saya. Akibat komunikasi yang tidak baik dalam keluarga, maka saudara bagi suami istri akan timbul salah paham. Akan timbul rasa kesendirian, ngomong juga susah. Maka lihat, aduh aku mah gak bisa. Timbul kekecewaan, timbul sakit hati, kepahitan. Timbul akhirnya kurang intim. Dan di kantornya ada yang intim sekretarisnya, terjadilah keselingkuhan. Inilah komunikasi yang kurang baik. Karena dengan kurang baiknya komunikasi, maka ikatan emosional kita yang lemah. Maka masalah akan menjadikan berlarut-larut. Karena tidak efektif lagi. Karena ngomong pun jadi pasea. Itu akibat kurangnya komunikasi dengan baik. Bagi anak-anak gimana? Timbul rasa ketakutan. Aduh, ngomong ke papa mengambek wae. Ngomong ke mama mah dicerewetan wae. Timbul rasa malu dalam dirinya. Stres, depresi, akhirnya minder, ya. Akhirnya apa? Timbul kesedihan, kecemasan, sakit hati, kepahitan, dan tidak mau lagi hidup dengan keluarganya. Lebih senang di luar, lebih senang dengan teman-temannya. Karena apa? Kurang komunikasi dengan baik, komunikasi yang buruk, saudara. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga? Saudara, komunikasi yang efektif dalam keluarga, saudara, kita tahu, saudara, ada tingkatan komunikasi. Ciptakan, saudara. Saya belajar, saudara. Yang pertama itu sapaan. Semua orang bisa menyapa. Selamat pagi, selamat siang, sudah makan belum, kan gitu. Itu sapaan. Capek ya, gitu kan. Tapi kita meningkat lagi berbagi informasi, saudara. Saudara, informasi apa? Oh, tadi saya di jalan, ada yang tabrakan. Atau istri katakan ngomong, waduh tadi pembantu itu, aduh kurang ajar, kita ngambek wae, gitu kan. Oh, anak-anak, wah suruh belajar, bandel. Itu informasi. Saudara, suami tempat kerjaan, aduh bos ngambek wae. Nah itu akan masuk ke dalam artinya, saudara, kepada perasaan. Nah ya. Tapi sebelumnya, saudara, yaitu berbagi ide dan pendapat. Mungkin seringkali kita tidak berbagi ide dan pendapat. Kita ingin beli televisi, si istri ingin merek Samsung, si suami ingin merek Philips mungkin, atau sebagainya. Tetapi dengan berbagai ide dan pendapat, kita saling mengerti apa kelebihannya, apa keuntungannya. Ini perlu. Saudara, menanggapi permasalahan pun kita perlu menghadapi anak-anak kita. Kita perlu komunikasi, berbagi ide dan pendapat dalam kehidupan kita. Kita mungkin akan membeli rumah. Coba ide daripada istri apa? Ide daripada suami apa? Pendapatnya gimana? Nah, akan saudara akan lebih lagi meningkat komunikasi kita menjadi berbagi ide dan pendapat. Kalau belum 2 tahap ini nggak mungkin masuk ide dan pendapat. Karena udah informasi aja marah. Lalu sudah masuk berbagai perasaan. Perasaan kita ini gimana, saudara? Pernahlah kita berbagi. Waktu sudah merasa tersinggung di dalam pekerjaan, sudah bisa berbagi dengan istri. Si istri katakan, aduh di tempat pelayanan, si eta ngambek. Orang teu salah, disalahkan. Orang gosip, digosipkan, berapa orang itu ngomong nenawan. Nah, itu berbagi, sudah perasaan saudara. Kalau dalam kehidupan suami istri bisa berbagi perasaan, maka saudara akan terjadilah tingkat yang kelima, saudara. Ini yang sangat penting. Kita saudara terbuka dan jujur. Ini komunikasi yang baik untuk tidak terjadinya kesalahpahaman. Karena kita tahu
Suami kita mah jujur, istri kita mah jujur, dia mah terbuka. Entah nyumput-nyumputkan, nyimpan duit kan tadi sumput-sumputkan. Kan ada istri gitunya, ya, tuh boga duit, tetapi eta di lemarinya, diselipkan di bajuna, loba duit. Nah, saudara, adakah hanya gitu kan? Uang suami, uang istri. Uang istri mah bukan uang suami, betul atau benar? Terserahlah. Tetapi kalau kita terbuka dan jujur, semua apa adanya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus mencapai komunikasi dalam keluarga, baik suami istri dengan anak-anak, terbuka dan jujur. Saudara, maka kita akan masuk kesimpulan, saudara. Kesimpulan yang kita lihat, saudara, setelah pembahasan. Komunikasi yang efektif. Ditambah dengan kesatuan hati yang kita uraikan tadi, saudara. Maka akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Kalau kita tahu komunikasi yang baik, menjadi efektif dalam kehidupan kita, ada kesatuan hati. Ada kasih dalam kehidupan kita. Ada kasih Kristus, saudara. Menciptakan suami istri, menjadikan bahagia. Anak-anak pun bahagia. Karena firman Tuhan katakan dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kami tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita ini perlu, saudara, penuh kasih. Maka kita harus mempertanggungjawabkan. Tidak semua orang, tetapi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri semuanya. Saudara, mari kita belajar kepada Tuhan. Saudara bisa ngomong, bicara kepada Tuhan. Tuhan, saya adalah seorang istri yang banyak kelemahan. Seorang suami banyak kelemahan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, saya mau belajar ya Tuhan. Belajar bersama sehingga mempunyai komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang ada kesatuan hati antara suami istri dan anak-anak. Sehingga timbul satu keluarga yang penuh bahagia. Saudara bisa, saudara. Katakan menjadikan satu rema, katakan di dalam Kolose 4 ayat 6. Biarlah kata-kata kita ini senantiasa penuh kasih. Jangan menjadi hambar. Karena Roh Kudus akan menolong dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, kami telah belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyatakan ya Tuhan, pertolongannya. Sehingga kami bisa membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan. Dengan belajar komunikasi yang efektif. Belajar kami saling mengasihi dengan kasih agape. Bapa, biarlah Tuhan kami sebagai suami istri rasa bahagia. Dengan anak-anak rasa bahagia ya Tuhan. Dalam naungan ya Tuhan keluarga yang berdasarkan kasih Kristus. Bapa, Engkau berkati kami semua yang hadir. Dengan berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih Kristus mengalir dalam jiwa, dalam roh kami. Kasih Kristus mengalir ya Tuhan. Dengan pendengaran mata dan telinga kami menjadi penuh kasih. Bapa dalam surga, Engkau menolong. Hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi Roh Kudus akan mengajar kami lebih lanjut. Sehingga ya Tuhan terjadilah keluarga yang bahagia dan penuh kasih. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dua bulan ini saya sudah mengerti apa arti panggilan dalam pekerjaan dan apa kehendak Allah tentang pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak juga ya hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengambil sebuah keputusan. Jadi harus gimana ya cara saya mengambil keputusan-keputusan sulit itu? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night bulan September dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri ketiga ini akan berjudul Christian Professional Values. Pertemuan seri ketiga ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 7 malam. Ya, puji Tuhan saudara. Kita mendapat hari ini, kita mendapat hal-hal, kiat-kiat bagaimana harus berkomunikasi di dalam keluarga, puji Tuhan. Minggu depan ada doa pengerja. Doa pengerja itu dimulai jam 11:30 di basement. Dan kedua, minggu depan kami berdua dan juga Pak Yakobus akan ke Surabaya. Karena minggu depan itu tanggal 15 ada reuni keluarga, saudara. Keluarga Lim. Keluarga Lim selama saya tahu baru pertama kali ini. Ternyata waktu didata sekarang sudah jumlahnya udah 100 lebih. Ya, 105 lebih. Waduh, itu keluarga besar dan itu kami akan kumpul di Surabaya. Adik-adik saya yang dari Manado juga kumpul. Dan kami mohon doa dari saudara supaya perjalanan kami ke sana dan kembali pulang ke Bandung, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, dan tiba di sana selamat, sampai di Bandung pula dengan selamat. Jadi minggu depan kami berdua dan keluarga Pak Yakobus itu tidak bersama-sama dengan saudara semua karena kami ada di Surabaya. Tolong doakan juga karena kemungkinan besar kami akan melayani di sana. Ya, supaya kedatangan kami, keluarga kami boleh menjadi berkat di sana ya. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup berarti kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih kami mendapat kesempatan berdoa dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan di dalam rumah Tuhan, dan kami boleh bersama-sama dalam satu kesatuan yang indah
untuk menerima berkat-berkat rohani ini. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mulai hidup kami dengan beribadah di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk minggu depan ada doa pengerja, Engkau tolong supaya pada saat itu kami boleh berkumpul bersama-sama untuk berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan semua kegiatan gereja. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan kami ke Surabaya dalam satu reuni keluarga, dan selama di sana juga dalam pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarga besar. Dan perjalanan kami pergi dan pulang, Tuhan jaga sehingga tiba dengan selamat dengan penjagaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami minta berdoa untuk pemerintah kami yang akan jadi peralihan pimpinan pada bulan depan dan juga pilkada pada bulan November, supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai, memberkati kami, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Dua bulan ini saya sudah mengerti apa arti panggilan dalam pekerjaan dan apa kehendak Allah tentang pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak juga ya hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengambil sebuah keputusan. Jadi harus gimana ya cara saya mengambil keputusan-keputusan sulit itu? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night bulan September dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri ketiga ini akan berjudul Christian Professional Values. Pertemuan seri ketiga ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 7 malam.